Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian bertak keluarga sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan, kelancaran dan sebagainya. Baik anak-anak, hari ini kita mengikuti KBM-ku, ya, kegiatan belajar mengajar gawe online. Kita menggunakan media daring. Sebelum kita memulai materi KBM-ku, mari anak-anak kita mengawalinya dengan membaca doa, dengan tawasul, dengan doa pada Allah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengucapkan sholawat Maria seperti biasanya. Mari kita mengawalinya dengan bacaan tawasul dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa Kiai Khalil Bangkalan wa Kiai Hasyim Masyari wa Kiai Rum Tamim wa ila muasis LPI di Kanisan Bonsari, Bapak dan Ibu Dewan Guru Seperti Malang. Syaulilailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah waj'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qada wa tanfariju bil kuraba wa tuqba bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'dati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qada wa tanfariju bil kuraba wa tuqba bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi ya sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqda wa tanfariju bil kuraba wa tuqba bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi ya sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membicarakan materi yang pertama untuk tahun pelajaran 2020-2021 untuk mapel PAI, ya, yaitu dengan tema meyakini kitab-kitab Allah dengan mencintai Al-Quran. Anak-anak, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada apa anak-anak? Iman kepada kitab-kitab suci Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Terakhir, iman kepada qada dan qadar. Hari ini yang akan kita bahas adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Seperti temanya itu meyakini kitab-kitab Allah dengan mencintai Al-Quran. Nah, tujuan dari kita memahami iman kepada kitab-kitab Allah apa? Yang pertama, diharapkan kalian memahami, mengerti tentang pengertian iman. Yang kedua, memahami atau menyebutkan nama-nama kitab-kitab suci Allah yang wajib kita imani. Dan yang terakhir, hikmah atau berfungsi dari mengimani pada kitab Allah. Kita baca yang pertama yaitu pengertian iman. Iman menurut segi bahasa artinya mempercayai, meyakini, membenarkan, mengiktikadkan. Ya, itu arti iman menurut segi bahasa. Sedangkan iman menurut segi istilah, iman itu artinya diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu dasar dari iman menurut segi istilah. Lalu iman kepada kitab Allah itu artinya apa?
Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, dan tidak ada keraguan kebenaran isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi fungsi dari kita mengimani pada kitab-kitab Allah nanti adalah kita bisa memahami ternyata kita hidup itu butuh pegangan yang namanya kitab suci. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab suci pada Allah itu? Ada dua macam cara beriman pada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Ingat, kita sebagai orang Islam itu kan harus tahu bahwa kitab yang wajib kita imani itu tidak hanya kitab suci Al-Quran, tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, dua cara mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum diturunkannya Al-Quran. Dan yang kedua, beriman kepada kitab Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu caranya gimana? Satu, meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu Allah, bukan karya tulis para rasul. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu sebelum menurunkan kitab suci Al-Quran, Allah sudah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Yang kedua, meyakini kebenaran isinya sebelum dirubah oleh tangan para penulis setelah wafatnya para rasul yang menerima wahyu tersebut. Itu cara mengimani, cara beriman sebelum Al-Quran diturunkannya. Dan yang kedua, beriman kepada kitab suci Al-Quran dengan cara satu, meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di sini ada tulisan kata-kata bukan karangan Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Artinya kita hari ini ila yaumil qiyamah bahwa Al-Quran itu, isi Al-Quran itu akan tetap benar. Ya, makanya dulu ada cerita, ada orang yang mau memalsukan Al-Quran. Ternyata orang itu sebelum memalsukan Al-Quran sama Allah diberikan azab. Yang ketiga, mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, cara mengimani kita pada kitab suci Al-Quran itu adalah memahami, meyakini, mempelajari, menghayati isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita di dalam berumah tangga, hidup bermasyarakat, kalau kita sebagai orang muslim, ya kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran yang sudah ada di dalam Al-Quran itu kita amalkan. Contoh, kalau kita hidup bermasyarakat, Al-Quran sudah mengatur yang namanya dalam ilmu pemerintahan. Kita ingin hidup berumah tangga, Allah sudah mengatur di dalam kehidupan dalam Al-Quran, yaitu dalam berumah tangga yang namanya hukum pernikahan. Ya, sudah ada semuanya. Kalau kita ingin hidup memiliki kemuliaan di hadapan Allah, ya kita mempelajari Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah mengatur kehidupan tentang tata cara beribadah kepada Allah dan sebagainya. Nah, pada intinya tujuan kita untuk mengimani kitab-kitab suci Allah adalah kita harus tahu, ya, kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Ya, kitab-kitab yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, mungkin anak nanti sudah sering mengaji, sering belajar di SD atau di TPK-nya dulu macam-macam kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari 4 kitab ini, anak-anak harus yakin
bahwa Allah menurunkan 4 kitab yang wajib kita yakini dalam hati kita. Nah, yang terakhir anak-anak, karena ini waktunya cukup sudah lama sekali, hikmah beriman terhadap kitab-kitab suci Allah. Yang pertama, pada intinya kita mengimani kitab suci Allah itu adalah kita nanti sebagai manusia akan bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ya, kalau manusia ingin hidup bahagia maka kembali kepada Al-Quran. Kalau manusia kepingin hidup dunia akhirnya bahagia maka kembali kepada kitab suci. Yang kedua, manusia bisa menghadapi berbagai macam persoalan, baik persoalan yang ada di dunia saat ini maupun di dunia yang akan datang di akhirat. Yang ketiga, manusia memperoleh penjelasan tentang janji dan ancaman Allah. Ingat, Allah itu di dalam kitab suci Al-Quran itu banyak sekali janji-janji Allah yang akan kita laksanakan sesuai kadar ukuran selama kita hidup di dunia. Kalau kita mengerjakan amal perbuatan baik, maka janji Allah akan diberikan balasan baik berupa surga. Selanjutnya ancaman Allah juga itu, kalau kita di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka ancaman Allah adalah sebuah siksa neraka, itu pasti itu. Dan hikmah yang keempat adalah manusia semakin meyakini kerasulan seseorang utusan Allah. Jadi pada intinya manusia itu akan selalu yakin bahwa ternyata Allah itu menurunkan kitab, khususnya yang 4 kitab itu ternyata kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Daud, dan Nabi Musa. Nah, ini semakin yakin keyakinannya mereka kepada para utusan. Yang terakhir, menjadikan manusia berpikir dan berbuat positif dan menemukan ketenangan jiwa. Karena kita itu hidup di dunia itu pasti penuh masalah dan tantangan, maka jalan satu-satunya untuk bisa menggapai kehidupan yang tenang jiwanya, maka kembalilah kepada kitab-kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran. Dan sekian, terima kasih anak-anak, karena kita materinya sudah cukup padat dan singkat. Harapan saya kesimpulannya, pada intinya kitab suci itu wajib kita yakini sepanjang hayat. Kita tidak boleh melupakan Al-Quran dimanapun berada, kapanpun berada, dan sampai kapanpun kita sebagai umat manusia, khususnya orang Islam, wajib menjaga, mengamalkan apa-apa yang ada dalam pandangan suci kitab suci Al-Quran. Dari saya doakan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.